Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah gini teman-teman, ada pembicaraan yang cukup bisa diambil keasliannya kala itu, bahwa siapapun keturunan dari Naruto Hinata itu pasti mereka berpotensi untuk membangkitkan Kekkei Genkai Dojutsu. Kenapa? Karena sejarah background mereka itu terhubung dengan dua cakra Otsutsuki Hagoromo dan juga Hamura. Itu berarti sama aja hasilnya dengan Kaguya nih penggabungan tersebut. Dan itu pun berlaku pula pada keturunannya nanti. Mereka serasa menciptakan keturunan badasnya tersendiri loh. Nah setelah fase pergantian babak ke Temship dengan ditandai Almighty God Shinjutsu itu dan kebadasan Boruto sebagai villain di fase Temshipnya ini, semuanya serasa membalikkan realitanya. Dia menjadi sosok anti-hero, dia Boruto dibuang embel-embel Uzumakinya. Namun dibalik itu semuanya, sang putra asli ini tumbuh menjadi hero dengan kemampuan setingkat dewa. Itulah kenapa Boruto banyak dibanding-bandingkan dengan Uchiha Madara nih. Ada alasannya memang dan itu relevan. Anti-hero itu benar-benar villain yang mengesankan. Dan potensi Boruto membangkitkan Kekkei Genkai Dojutsu di era Shinjutsu ini makin terbuka lebar loh. Nah jika kalian penasaran tentang hal ini teman-teman, udah berada di video yang tepat. Karena dari sini kita akan breakdown lebih dalam mengenai hipotesa tersebut. Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini teman-teman, kisah Boruto akan kembali menggelora. Bagaimana tidak nih, kisah seorang manusia setengah Otsutsuki ini dipaksa menjadi villain besar dalam sejarah. Beban, pikiran, dan kenangan-kenangan lama dalam pengakuan kembali bahwa dia masih seorang shinobi adalah perihal berat buat Boruto sendiri. Ketambahan langkah-langkah kakinya itu juga tak dibarengi dengan mereka yang melindunginya sejak lama seperti Mitsuki. Dengan kondisi seperti itulah dia yang dicap sebagai villain. Boruto itu adalah musuh besar aliansi loh. Meskipun dia tidak mau melawan seseorang karena mereka telah dipaksa menjadi dirinya itu, tetapi untuk mempertahankan diri, Boruto malah akan dicap sebagai kriminal bersejarah paling menggelora yang mungkin lebih mengesankan daripada nama flamboyan di masa lalu Uchiha Sasuke gurunya. Tapi mungkin memang seperti itulah kenyataannya teman-teman. Sebuah perkataan di masa lalu bahwa Boruto memang tidak berkeinginan menjadi Hokage kan. Dia ingin sekali seperti Sasuke, menjadi shinobi keren yang melindungi desa dengan caranya sendiri. Jika konsepnya seperti itu, maka antihero di masa depan bisa saja tersemat pada diri Boruto. Validasi itu kian menjadi kenyataan. Manusia setengah Otsutsuki itu memiliki kemampuan gila-gilaan pada akhirnya. Dengan dojutsu yang dimilikinya itu, dan bagi aliansi itu adalah sebuah ancaman dari satu makhluk yang dicap lebih dari sekedar monster. Dua dojutsu loh yang mendasarinya. Seperti yang kita bilang tadi nih, bahwa ada pembicaraan yang cukup bisa diambil keasliannya kala itu, bahwa siapapun keturunan dari Naruto Hinata pasti mereka berpotensi untuk membangkitkan Kekkei Genkai Dojutsunya. Kenapa? Karena sejarah background mereka terhubung dengan dua cakra Otsutsuki Hagoromo dan juga Hamura. Itu berarti sama aja hasilnya dengan Kaguya kan? Dan itu pun berlaku pada keturunannya nanti. Maka mereka serasa menciptakan keturunan badannya sendiri loh. Nah jelas potensi untuk Boruto itu ada dua dojutsu yang akan dimilikinya teman-teman. Pertama Byakugan dan yang kedua itu Jougan. Bahkan sejak awal kita ngebahas dulu nih, ada cerita bagaimana di mode monster Borusiknya kala itu perebutan mata Boruto dengan Jougannya sering kali terjadi. Jelas dong, selain dari pengaruh gen ibunya, Byakugan itu juga timbul karena jiwa dalam diri Boruto Otsutsuki Momoshiki. Untuk Byakugan sendiri nih, umumnya mata ini memang Kekkei Genkai khusus dari ibu Boruto Hinata. Tapi kalau kita tarik lebih panjang lagi, Hyuga itu ada juga karena Otsutsuki. Dan dalam diri Boruto ada seorang Otsutsuki pula. Itulah kenapa kala itu sebelum Temship 2 Blue Vortex-nya ini, proses saat Boruto dikendalikan nih, hal paling terlihat yakni perubahan dojutsunya. Dan itu akan menjadi mata putih Byakugan kan. Ya ketika mode Borushiki ini tuh Boruto memang seraya dikendalikan oleh kekuatan besar. Byakugan itu adalah penandanya. Jika kita ingat pun dalam chapter 52an kala itu memang diakhiri dengan kejutan waktu itu, dimana Boruto ini tiba-tiba terbuka matanya dengan tanda Byakugan. Sebelumnya ada perbedaan pendapat entah itu Byakugan atau bahkan Jougan. Tapi satu hal yang pasti, dia Momoshiki mengendalikannya lagi, maka itu adalah Byakugan.
Lalu untuk Jogan sendiri nih, ini adalah mata suci Kekkei Genkai misterius yang muncul dari hubungan gen orang tua yang terhubung dengan cakra Hagoromo dan Hamura. Inilah kenapa ini berhubungan dengan nenek moyang shinobi Otsutsuki Kaguya. Jogan bangkit lebih cepat karena Toneri membantu membangkitkan mata itu untuk Boruto dengan tujuan dojutsu suci tersebut akan berguna di masa depan Boruto sendiri untuk menerangi jalannya yang gelap di bumi para shinobi dan Otsutsuki ini. Jelas ini relevan dong teman-teman. Jogan itu adalah mata dewa. Kami pikir dengan munculnya Jogan itu akan menimpa dojutsu Byakugan Boruto yang lama mengendalikannya. Konsep seperti ini mungkin diibaratkan dengan Edo Tensei kala itu yang menimpa Itachi waktu itu kan. Tetapi karena ada sebuah dojutsu yang lebih kuat yang ditanamkan untuk melindungi Konoha yakni Koto Amatsukami, maka perintah Edo Tensei ini ditimpa dengan genjutsu baru yang lebih overpower. Koto Amatsukami itu bekerja. Dengan cara seperti itulah konsep Jogan Boruto itu harusnya bekerja pada mata kanan Boruto. Dan dengan kebangkitan Jogan, ketika karma itu aktif dan menyebar ke seluruh tubuh Boruto, ini tak akan benar-benar kehilangan kesadarannya pada akhirnya. Karena gini loh teman-teman, Jogan ini harusnya adalah salah satu shinjutsu yang tingkatannya paling tinggi nih di kalangan teknik mata. Kita tarik lebih dalam lagi. Di kalangan teknik mata sendiri, kita sendiri percaya bahwa Jogan sendiri itu adalah di tahta tertinggi dalam teknik tersebut. Otsutsuki Toneri kemungkinan adalah orang yang sudah mengetahui rencana itu sejak awal teman-teman. Setelah proses kala itu bab pertama berakhir, Boruto mendapati luka di mata kanannya itu, dan di masa time skip to Blue Vortex-nya ini, Boruto akan benar-benar mengontrol kekuatannya, maka itu akan muncul dengan Jogan. Jadi jika dulu ini serasa perebutan wilayah di mata kanan Boruto, Byakugan Momoshiki versus Jogannya, sekarang kasusnya mungkin akan berbeda. Tahu kenapa? Ya di fase 2 Blue Vortex sekarang ini usia Boruto itu sudah 16-an tahun. Di usia 17 tahunannya dia sudah dipastikan membangkitkan Jogan secara sempurna. Bahkan tanda goresan tato karma itu menyebar sampai ke mata tersebut, di mana Jogan sendiri aktif menyala di sana loh. Tahu sendiri kan ya bahwa era 2 Blue Vortex ini sepertinya shinjutsu akan banyak sekali dibahas, dan dojutsu ini termasuk dalam keturunan teknik shinjutsu dewa tersebut. Dan yang ramai kemarin itu bahwa tiap dojutsu sekarang ini saling mengcounter dan memiliki fenomena-fenomenanya masing-masing. Jogan salah satunya dikatakan bersumber dengan kekuatan bulan penuh kan. Entah apa maksudnya nih. Tapi dalam animenya Jogan itu beberapa kali muncul, bahkan di awal-awal kisah Gozu Tenno. Jogan bisa melihat cakra jahat seorang yang keluar dari sana. Bukan hanya itu saja nih, Jogan ini pun bisa melihat keluar masuknya seorang Otsutsuki dalam dimensinya itu. Nah, Urashiki adalah contoh nyata yang begitu takjub jika seorang bocah shinobi memiliki Jogan. Memang sekarang hanya Urashiki saja yang menyinggung soal Jogan dari Boruto, karena di anime sendiri ini belum ditampilkan sama sekali sebelum hiatusnya. Jadi banyak yang sangat menantikan nih di fase bab kedua animenya nanti berjalan. Itu adalah mata yang sangat menarik itu ditampilkan dan memungkinkan sebagai pembawa perubahan. Dalam informasi yang sekarang ini, kemampuan Jogan itu bersumber pada bulan secara penuh kan, dimana kalau secara ilmiah fenomena bulan penuh itu berada pada kejadian ketika bulan terlihat sepenuhnya terang dari bumi. Ini terjadi ketika bulan itu berada pada posisi yang berlawanan dengan matahari dalam hubungannya dengan bumi itu, sehingga sinar matahari sepenuhnya berada di sana. Dan setelah gugurnya Ishiki kala itu dan munculnya banyak mata seperti Jogan, setelah Shinko berbicara dengan tuanya itu menjadi gambaran bahwa Jogan kemungkinan pula adalah God Ace di era Boruto sekarang ini, mata dewa. Nah, kalian ingat nggak sebelumnya jika kita lihat dalam chapter 55-an dahulu, saat dimana Ishiki itu mengatakan kata seperti ini kepada God sendiri, tiba-tiba di ending perbincangan itu muncullah sosok patung lainnya dewa nih, dan di belakangnya dan atasnya diselimuti dojutsu kan. Itu banyak yang mengatakan sebagai Jogan loh ya. Nah, kira-kira siapa sosok tersebut? Bahkan dalam novel yang menyebutkan Toneri itu mengatakan kekuatan Boruto itu memiliki potensi yang tak terbatas pula. Hal ini juga senada dengan kondisi Boruto sekarang ini pun yang telah menjadi sosok Otsutsuki yang sangatlah sempurna. Dia memiliki 82% data biologis Momoshiki dan 18% menjadi miliknya sendiri. Artinya 100% tubuh Boruto menjelma sebagai Otsutsuki sempurna loh. Dengan demikian kesempatan dan potensi besar memang bisa dimiliki oleh Boruto sendiri. Pertanyaannya, bayangkan teman-teman, apa jadinya jika Boruto membuka potensi 2 Kekkei Genkai di fase dimana dia sebadas sekarang ini? Dia muncul menggembarkan, dia tak ada lagi tertawa funny-funny-nya atau awkward moment nih. Boruto sekarang terlihat lebih dewasa, badas, tenang layaknya Itachi. Dia tuh memang Uzumaki nih, tetapi kepribadiannya dan mentalitasnya itu malah selayaknya seorang Uchiha kan. Selain Itachi dan Sasuke, salah satu Uchiha lama yang disangkut pautkan dengan Boruto jelas Madara Uchiha. Nah, ini faktanya teman-teman. Memang ada beberapa panel yang membuat kemiripan dengan Madara dan juga para Uchiha ini. Seperti yang kita tahu, sejatinya para Uchiha itu juga memiliki tekad apinya sendiri kan. Sebagai seorang shinobi Konoha, mereka itu kuat karena mereka juga memiliki idealis prinsip masing-masing. Jelas Boruto sekarang serupa dengan hal tersebut. Lihatlah ini, ada momen
Namun saat Boruto meneropong keadaan desa Konoha dari atas menggunakan sebuah daun yang dilubangi, dia begitu bersemangat nih tentang desa di masa depannya. Di adegan itu ternyata pernah dilakukan pula oleh Uchiha Madara loh. Nah, bukankah ini menarik? Karena ini pun dilakukan oleh Madara sendiri ketika melakukan hal yang sama saat ia bersama dengan Hashirama dahulu. Ketika awal mereka berteman, bersatu membentuk desa Konoha. Dia Madara melihat desa Konoha itu dengan daun yang dilubangnya tadi. Di sanalah desa tersembunyi Konoha didirikan bersama sahabatnya Hashirama Senju. Tetapi di masa depan apa yang terjadi? Ya benar, Madara itu malah dianggap sebagai villain paling menakutkan dalam sejarah desa daun kan. Tak ada shinobi yang menandingi Madara selain Hashirama. Bahkan Tobirama masih selevel di bawah Madara. Proses kehilangan kepercayaan, disudutkan, dibebankan, dan dia terlahir sebagai Uchiha dengan saringan itu membuat pertempuran kembali memanas antara para pendiri. Ditambah kematian yang membuat sang adik menjadi pemicu Madara menjadi villain paling mengagumkan. Tetapi pada akhirnya Madara memang mengakui kesalahannya. Dia sebagai seorang villain memang sangat bijak dalam menentukan apa yang harus dilakukan. Jika sebutan antihero di era shinobi masa lalu harusnya diberikan kepada siapa? Kita setuju nih, itu diberikan kepada Madara. Dia yang mendekati seorang Otsutsuki pada akhirnya. Bukan sih, dia sudah menjadi seorang Rikudo yang mana artinya kemampuannya juga setara dengan Otsutsuki. Ya, kenapa Boruto kita anggap akan memiliki kemiripan dengan Madara tetapi dengan hasil akhir yang berbeda? Sederhana teman-teman, dua orang itu terhubung dengan DNA mereka yang sama-sama menjadi Otsutsuki. Ini tak seperti Itachi, Orochimaru, atau bahkan Nagato. Madara dan Boruto itu memang di level villain yang berbeda. Adegan yang memperlihatkan keduanya menggunakan daun itu serasa menjadi penanda simbol bahwa semangat DNA para Uchiha yang memiliki pola pikirnya sendiri itu sebagai para ninja bayangan dengan kemampuan mengesankan yang menjadi tentara terkuat desa masihlah berlanjut di era saat ini, dan itu terwariskan karena keadaan kepada Boruto loh, sama seperti Madara tetapi berbeda konteksnya. Kita tekankan ya, berbeda konteksnya. Boruto ini dipaksa, dan ingat, dia dipaksa menjadi seorang villain yang menjadi ancaman besar karena telah membunuh Uzumaki Naruto dan melukai putra Naruto sendiri, Uzumaki Kawaki. Dengan kondisi seperti itu, ini artinya Boruto adalah musuh aliansi karena desa sekarang sudah terintegrasi. Kita tahu baik Boruto dan Madara itu sama-sama mampu ke tahap seorang Otsutsuki kan. Bedanya Madara memang mengincarnya secara langsung, tetapi Boruto ini tanpa sengaja dipaksa lagi menjadi bagian dari Otsutsuki. Prosesnya memang berbeda, tetapi background keluarga Boruto memang terhubung ke sana. Nah, dari data dan hipotesa tersebut, chapter-chapter berikutnya di fase time skip to Blue Vortex-nya, kengerian Boruto dan kebadasannya itu akan benar-benar makin istimewa karena anti-hero ini loh. Nah, nasib ini akhirnya juga jelas tak akan seperti Madara maupun Itachi. Plot twist yang akan dibawa Boruto akan kian lebar lagi. Salah satunya itu menuju entitas tertinggi teman-teman. Di dimensi lain itu dari bangsa Otsutsuki. Dan kita kemarin sudah di-spill kan bahwa cerita tentang Shibai dan Otsutsuki dewa tersebut. Nah, mungkin dengan keadaan time skip to Blue Vortex-nya nanti akan menceritakan mengenai hal itu lebih jauh lagi. Gimana menurut teman-teman sendiri? So, cukup segitu dulu ya kawan pembahasan kita kali ini mengenai 2 Kekkei Genkai sang villain Boruto di fase time skip-nya to Blue Vortex ini. Nah, jika ada yang ditanyakan silahkan feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks selalu teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.